42 orang mahasiswa dari seluruh Nusantara hadir di Stikes Binusada Bali. Mau tahu mereka ngapain aja selama di sini? Kasih bumper dulu. Oke, sekarang kita sudah kehadiran 4 orang mahasiswa perwakilan dari PMM 3 di Stikes Binusada Bali. Tapi sebelum kita sapa mereka, saya bacakan dulu 42 orang mahasiswa dari Nusantara ini. Mereka berasal dari perguruan tinggi mana aja? Ini saya harus pakai catatan sih. Saya nggak hafal. Yang pertama ini dari Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Kemudian ada dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, ada dari Institut Kesehatan Sumatera Utara, ada dari Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon, ada dari Stik Stella Maris Makassar, Stikes Payung Negeri Pekanbaru, Stikes RS Husada, Stikes saya salah baca. Stikes Sietsa Saintika Padang, Universitas mohon maaf ya, saya banyak salah baca ya kayaknya. Universitas Abdurrab, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Bumi Persada, Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Universitas HKBP Nomensen, Universitas Indonesia Membangun, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Mega Buana Pulopo. Tuh kan salah saya baca. Universitas Mega Buana Palopo, Universitas Metodis Indonesia, Universitas Prima Indonesia, Universitas Samratulangi Manado, dan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dan yang terakhir dari Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka. Luar biasa. Hai, sungguh sangat membanggakan ya, 2023 ini menjadi secatatan penting bagi Stikes Binusada karena menyelenggarakan PMM angkatan ketiga yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di studio Placenta hari ini sudah hadir 4 orang perwakilan dari PMM 3. Saya panggil namanya satu persatu, nanti boleh perkenalkan lagi lebih lengkap ya, dari mana perguruan tingginya dan juga asalnya dari mana. Oke, yang pertama yang paling ujung ada Rido. Hai. Kemudian yang di mana? Kameranya ada di sana, di sana dan di sana. Kemudian yang kedua ada Wien. Halo, saya dari Universitas Indonesia Membangun, Bandung. Oke, yang ketiga ada sebentar, izinkan saya Hardi. Tiba-tiba saya lupa. Halo, perkenalkan saya Hardi Laia. Saya berasal dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya dari NIAS. Terima kasih. Oke, yang terakhir ada Bella. Halo, perkenalkan saya Bella Tangkenate dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya dari Aceh. Oke, Rido tadi belum, sorry kepotong. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rido dari Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Alhamdulillah baru ganti nama menjadi Institut Payung Negeri Pekanbaru. Wah, luar biasa. Selamat buat Stikes Payung Negeri, betul ya? Ya, Oke, Stikes Payung sudah Negeri. menjadi Institut Kesehatan. Wah, semoga Stikes Binusada jadi nanti menyusul ya. Amin. Udah mau jawab Astungkara aja. Udah sangat melebur dengan budaya Bali ya. Oke, jadi kembali saya ucapkan selamat sudah lolos. Walaupun hari ini sudah masuk di bulan ke-5 ya. Iya. Bulan ke-5 untuk berada di Pulau Bali, berada di Stikes Binusada Bali. Tentunya banyak sekali pengalaman yang diperoleh di sepanjang awal kegiatan kalian di sini hingga di hari ini, dan nanti terakhir di tanggal 20 masih ada salah satu kegiatan untuk perpisahan. Iya, Ya. tanggal 20. Tanggal 20 Januari ya. Kemudian saya perlu mendengar ini kan cerita tentang PMM ya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Lalu
kenapa sih mau ikut kegiatan itu? Itu dulu deh. Siapa yang mau jawab duluan? Ngapain repot-repot mau ikut PME? Padahal itu kan di rumah bisa aja kan leyeh rebahan gitu. Siapa mau jawab duluan? Saya duluan boleh? Boleh dong. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kenapa sih? Santai aja. Kenapa sih saya mau ikut PMM3? Ada apa sih di PMM3 itu? Jadi sebelumnya itu dari PMM2 itu sudah ada niat sebelumnya. Karena dorongan dari teman-teman ada dari Universitas Nomensen itu, teman saya bilang, "Yo ikut PMM." Terus di kampus aku itu pas semester itu masih belum kebuka ininya, masih belum diterima dan masih belum berani juga mengeluarkan mahasiswa. Jadi pas di PMM3 itu setelah saya searching, oh ternyata ngikut PMM3 itu banyak kali ya keseruannya. Bukan hanya keseruannya saya, banyak juga pengalaman dan ilmu baru yang kita peroleh ya. Terbukti juga setelah sampai di sini itu memang keseruannya itu sangat dahsyat sekali, apalagi dengan dosen-dosennya yang sangat kece badai itu, jadi kayak wow banget lah pokoknya PMM3 gitu. Oke. Jadi pengen punya pengalaman baru tentunya kan ya? Iya, tentunya punya pengalaman baru. Oke. Terus yang lain gimana? Oke, kalau saya sendiri tuh kenapa ikut program pertukaran mahasiswa ini? Kayaknya semua orang juga pengen kayaknya ikut program pertukaran ini. Apalagi kan saya anaknya tuh sosial banget. Asik. Nah, ketika di boleh kok dikeluarkan yang aslinya. Ini harus ditahan Pak, ditahan sedikit. Jadi ketika ada program seperti ini kayak kapan lagi gitu ke kampus orang. Kita kan biasanya kayak ada organisasi yang ke kampus-kampus lain untuk promosi atau seperti apa gitu kan. Nah, ini udah ke kampus yang baru di mana kamu akan bertemu dengan orang yang berbeda, dan itu menarik menurut saya, menarik untuk kita mempelajari hal tersebut, apalagi ini tentang budaya. Jadi ini bukan cuma sekedar bertukar universitas atau bertukar kampus, tapi ini udah kayak bertukar budaya, bertukar adat gitu kan, bertukar teman juga, dan itu menyenangkan sih menurut saya. Jadi saya tidak pernah menyesal ikut program pertukaran. Bertukar gebetan sampai enggak sih? Apa Pak? Hah? Oke. Terima kasih. Lalu siapa lagi duluan? Bella atau Rido? Saya dulu deh Pak. Ya. Ya. Niat saya ikut PMM 3 ini melihat dari alumni PMM 2. Seniornya kemarin sudah ikut dulu. Oke. Ya, melihat postingan-postingannya, kegiatan-kegiatannya. Kalau ada kesempatan di PMM 3 aku harus ikut nih, kayak gitu. Niatnya pertama pengen kuliah sambil jalan-jalan, itu aja. Iya, benar itu sih. Kalau di zaman saya masih mahasiswa ada program ini Pasti juga ikut. Pasti ikut. Tapi nggak tahu lolos apa enggak ya sih. Intinya niat. Intinya ada niat kan. Iya benar. Dan nyoba daftarnya kemarin pun iseng-iseng. Berarti periode pendaftarnya kan itu kemarin cukup panjang. Kemarin daftarnya di awal? Pertengahan. Iya. Uyan juga? Enggak sih Pak. Enggak. Kalau aku awal banget. Awal dan udah di prepare ya. Udah. Di akhir. Di akhir. Woi, kelihatan banget nih. Di akhir. Dia niat untuk menyusul teman-temannya kan. Iya, Bella gimana? Kalau Bella pengalaman PM3 ini selain mencari teman-teman baru, relasi baru. Iya. Tapi kok lihat ke sana terus? Karena kameranya di sana. Oh iya sih. Di sana, Pak. Iya benar ya, kameranya di sana ya, benar. Lalu pengalaman ya first time ke Bali juga gitu. Kayak kepingin gitu, gimana sih di Bali tuh, kan adatnya juga banyak. Terus pantai-pantainya juga bagus-bagus gitu. Selain jalan-jalan juga menambah pengalaman di Stikes Bina Usaha Bali ini gitu Pak. Luar biasa. Ini dong. Jadi mumpung masih muda kan ya, Iya, gitu kan, masih muda. punya banyak waktu untuk explore Indonesia, explore budaya, explore juga tentang bagaimana pengalaman
berada selain di rumah. Ya, kalau sudah pernah berada di luar rumah, di luar wilayah lahir, tempat lahir, saya yakin wawasan teman-teman ini akan jauh lebih luas lagi. Siapa tahu mungkin berikutnya ke luar negeri mungkin ya. Amin. Tapi semuanya ini pertama kali ke Bali? Iya. Iya. The first. Berempat? Iya. 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 Teman-teman yang lain kayaknya 2 orang yang sudah pernah ke Bali ya? 1 orang, Pak. 1 orang? Dua. Sama 2. Jessica sama Alwi. Ya, baru hanya 2 orang yang sudah pernah ke Bali dan sisanya belum pernah. Belum pernah. Dan katanya ada yang baru pertama kali naik pesawat. Oh, enggak sih, enggak. Balik nih Yasmin. Enggak. Ada. Enggak, yang di kelompok ini enggak. Kelompok yang lain nih ya. Oke, ada belum. Nah, kemudian kalau di PMM ini di Stikes Bina Sarana Bali kan ada 2 kelas tuh ya, bagi 2 kelas. Dan kebetulan ada tugas tambahan selain kalian menjadi mahasiswa PMM. Kebetulan yang di sini Hardi sebagai kepala sukunya. Iya, betul. Kok bisa jadi kepala suku? Kenapa? Sebelumnya itu kenapa saya mencalonkan kepala suku, karena memang dasarnya itu di UKM kampus juga Hardi termasuk mahasiswa yang aktif di UKM. Jadi prinsip Hardi itu selalu mencoba hal-hal yang baru. Jadi menurutku kemarin itu jadi kepala suku itu jadi suatu tantangan. Biasanya kan sesama mahasiswa nih, sama mahasiswa Universitas Sari Mutiara. Nah, jadi Hardi itu mencoba apakah Hardi bisa memimpin dari beberapa universitas dari teman-teman. Tapi berkat juga karena teman-teman bisa diajak kerjasama ya, puji Tuhan sampai sekarang berjalan dengan lancar. Syukurlah sampai nanti di tanggal 20 katanya berangkat apa pulang 21 ya? 21 Semuanya sama? Iya, sama. Pak, jamnya aja yang beda. Iya. Iya, berarti nanti ya Gak mau pulang bertemu jadi. terakhir di bandara mungkin nanti ya. Aduh, udah mulai. Pak Gede sedih kayaknya. Iya, kenapa belayangnya? Oke, kemudian selain jadi kepala suku ada juga jadi kapten. Istilahnya apa? Iya, Kapten Iya, Modul Kapten. Nusantara. Ketua kelas lah. Ketua kelas ya, ketua kelas modul Nusantara. Ada Rido dan juga Hardi juga merangkap sebagai Kepala suku. kepala Si Wian Pak. Oh, Ian kepala. Oh, sorry, saya bukan kelas raja soalnya. Iya, Sorry. Pak Prat anak WL. Iya. Well. hip 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 hore. Iya, ya. Berarti kalau di Praja ada Wien jadi Kapten. kaptennya, kemudian Rido di Widya Mandala. Kemarin gimana prosesnya itu? Apa mirip seperti waktu pemilihan di kepala sukunya atau berbeda teknisnya? Sama. Mirip ya? Enggak sama banget karena Kak Hardinya punya prepare. Nah, kalau kami tuh langsung di tempat ya, dipilih di situ pas yang penyambutan. Langsung teman-teman itu rekomendasiin nama 3 orang, langsung di polling di WA langsung. Di WA langsung siapa yang mau dipilih kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada istilah kamu mau atau tidak. Udah langsung di list nama siapa yang mau. Ya udah langsung di polling aja. Oke. Terus Gitu juga. Teman-teman pada nunjuk. Kemarin ada 3 kandidat kayaknya. Iya. Berarti kan artinya teman-teman percaya kan gitu kan. Iya. Secara Bagus tidak sih. Bagus banget. percaya banget kan. Udah kelihatan kan waktu baru landing itu ini orang-orang yang kira-kira akan bisa memandu teman-temannya. Teman-teman yang lain juga pasti akan melihat seperti itu. Oh, ini kayaknya bisa ditunjuk nih. Gitu. Bisa jadi korban nih kayak gitu. Iya, bercandaannya gitu sih ya. Tapi kalau dari sisi kepemimpinan, artinya teman-teman yang terpilih menjadi kapten dan juga kepala suku berarti dianggap punya kelebihan daripada teman-teman lainnya. Oke, kemudian waktu pertama landing, first impression gimana? Aduh, saya Lupa. Oke. Saking lamanya ya. Kita putar dulu videonya. Kayak dari saya ya, pertama kali landing itu tuh kan di situ udah dicat sama Ibu Sherly kan, katanya udah sampai di mana, terus kami ntar Bu ngambil koper. Nah pas ngambil koper tuh kan udah mau ketemu Ibu Sherly sama Ibu Ayu Martini kan. Terus ngeliat aduh banyak kali mahasiswa, ini Bali, ini beneran udah di Bali gitu kan. Ini beneran udah nyampe kah kita. Terus ngeliat
gimana kita cari mereka kayak gitu, gimana cari-cari dosennya, kita kan belum pernah ketemu dosennya, belum kenal. ada. Ya tapi kan kami nggak tahu yang mananya gitu, Pak, besar rame kan di situ. Oh iya. Rame. Terus lihat papratnya yang bawa papan PMM3. Oh itu. Terus untung langsung ditahu sama papratnya. Nggak tahu entah muka kami emang muka-muka anak mahasiswa banget. Langsung Stikes Bina Usaha Bali kan? Oh iya benar Pak. Langsung untung, dan kami tidak nyangka ternyata papratnya dan dosen lain itu adalah dosen. Jadi kami kira tuh mahasiswa. Baik, makasih banyak. Terima kasih banyak, Win. Terus kami, jadi tanggapan kami tuh langsung kayak, iya benar, nggak kayak, iya Pak benar, enggak, langsung iya benar, iya. Kayak gitu pas ketemu, kenapa orang Bali cantik banget sama ganteng? Itu benar-benar masih muda banget, karena mungkin beda di kampus saya gitu kan. Kalau itu masih muda-muda banget. Terus mau foto tuh masih malu-malu, intinya adalah di Bali udah foto aja begini. Intinya ada gambar Balinya. Jadi seru sih apalagi pas bertemu dengan dosen-dosennya langsung kayak udah nyampe Bali nih. Saya merasa tersanjung. Terus siapa lagi? First impression? Kalau dari kami sih yang dari Sumatera dan Aceh itu kayaknya kecapean banget sih kami tersiksa, pas sampai kami itu betul-betul tersiksa dari perjalanan ke Medan sampai ke Bali. Jadi sampai Bali itu kayak udah nggak terniat lagi karena dari Jakarta itu kami berangkatnya itu subuh banget. Bahkan ada yang sempat terlambat 2 orang, tapi ya mereka kami paksa cepat, jangan ini lagi, jangan banyak lagi, langsung naik bus aja terus sampai di bandara Jakarta itu kami kan sarapan pagi. Nah, itu sarapan pagi kami itu masih belum siap. Jadi belum siap udah disuruh naik pesawat. Jadi kami masih makan tapi disuruh naik pesawat. Jadi kami tinggalkan aja makanan kami, itu kan pagi banget masih lapar. Terus sampai di pesawat itu ketiduran semua rata-rata. Tahu-taunya bangun udah sampai Bali. Wah, ternyata ini Bali keren banget. Terus pas sampai jumpa dengan Bu Sherlyn bawa papan itu yang PMM3 Stikes Bina Usaha Bali, kami langsung mengenali, apalagi Bu Sherlyn yang sering menghubungi kami. Jadi udah kami tanda. Terus pas sampai di situ masih agak capek banget sih pas sampai Bali. Berbeda ya dengan tim yang pertama datang itu, mereka happy masih banget. Iya, kalau kami itu betul-betul capek banget. Iya ya, mungkin dari Sobat Binus ada yang belum tahu. Jadi kemarin kalau dari yang Medan dan Aceh itu sempat tertunda 1 hari ya. Iya betul. Karena mungkin ada kendala teknis di maskapainya, sehingga harus tertunda perjalanannya 1 hari. Itu lumayan menguras energi juga kan ya? Banget. Bukan lumayan lagi Pak. Lumayan lagi. Iya, terus kemarin gimana Bella? Kan awal penerbangan itu jam 8 pagi Pak dari Kuala Namu. Ternyata ada delay pesawat sampai jam 2 siang. Ternyata jam 2 siang berangkat dari Jakarta ke Bali. Dan pihak maskapainya juga bilang kalau besok gimana. Terus kami berpikir lagi karena kan jarak dari rumah kami itu ke bandara itu cukup jauh Pak. Jadinya ya udahlah nunggu aja, nggak apa-apa dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Terus ternyata pas begitu sampai Jakarta delay lagi tuh pesawat. Jadi nggak apa-apa deh, dikasih hotel juga sama pihak maskapainya, disuruh nginap dan cuman tidur cuma 1 jam apa 2 jam gitu tidur. Terus ya udah Pak, kan udah mandi juga jam 12 malamnya. Pas berangkat Bali nggak mandi. Karena nggak keringatan juga. Tentunya. Bangun-bangun udah sampai Bali. Jumpa sama Pak Prat, Bu Sherlyn, Pak Gede juga. Pak Gedenya ditekankan banget sih ya. Harus selalu diingat. Ya, beda effortnya antara teman-teman yang ada di Jawa dengan teman-teman yang ada di wilayah Sumatera ya perjalanannya. Kalau Ridho kemarin ada transit kah juga ke Jakarta? Sama, transit ke Jakarta. Sama juga ya, tapi nggak delay? Nggak delay. Gimana first impression-nya? Pertama nggak nyangka sih bisa nyampe ke Bali. Dan kami juga ketinggalan sama rombongan yang pertama waktu sampai di Bandara Ngurah Rai. Oh, karena jadwal agak gini ya. Sore kami. Agak sore. Kan? Benar. Jadinya kami 2 orang dari Pekanbaru dimasukkan di mobil barang.
Bareng Memang kami. betul-betul saya Oh iya, bobol kopernya. Iya, iya, iya. koper anak-anak yang kloter 1 itu tadi. Iya, Iya, benar, cover benar. kami. Memang bener-bener. Ya kalau tahun pertama kan udah jalan Iya. tuh, terus dapat info katanya agak mundur apa namanya landingnya, Iya. jadi untungnya 2 orang aja sih, untung Ya, nggak 2 orang, 5 untungnya ya. 2 orang. Ya sama Pak Budi waktu itu Iya, berarti Pak ya. Budi. Nah, Pak Budi. Satu lagi siapa? Si Dir. Siapa? Dir. Oh Dir, Iya. oh Dir sewaktu itu. Oh Dir di depan berarti, terus Rido di belakang. Di belakang di tas, bawah tas. Oh iya. Kayak pengalaman yang sangat bagus. Aduh sayang ya, first impressionnya udah bersama dengan mobil barang-barang ya. Aduh ya, itu di luar kendali. Nggak apa-apa. Tapi selanjutnya Aman, Pak. aman ya, oke. Nah berlanjut itu masih kan ketika baru ada di Bali, ada kan budaya-budaya, lalu jalan, suasana jalan, kemudian cuaca di tempat asal dengan cuaca di Bali ada perbedaan. Merasakan ada shock culture nggak di sini? Iya, Ada sih. pasti. Ada, Pastinya ada. Pasti ada. pasti Pasti ada. ada. Oh, tiap orang kan beda-beda mungkin ya. Oke, siapa duluan? Dido. Ridho aja. Dan kayaknya dia banyak nih. Mungkin dari cuaca sama aja sih, Pak. Ah, Kayak di cuaca Sumatera kan Ah. panas juga. Mungkin dari lingkungan. Ya, saya merasakan beda kan. Di sini jarang dengar suara azan. Mungkin jauh. Oh iya, di luar Iya. wilayah ini agak jauh. Iya. Heeh. Yang kedua, kultur shock saya mungkin dari makanan sih, Pak. Makanan? Makanan. Beda. Ya mungkin dari kami yang lidah Sumatera, Oh, yang bersantan ya. yang santan, Aha. kemudian Pedas gitu ya. pedas, Asin. asin. Iya. Di Sumatera kan pedas juga. Iya pedas. Ya. juga. Pedas. Karena di sini dominan manis sih. Manis. Manis. Oh. Banyak yang kami coba itu manis. Oh, karena masakan Jawa mungkin nggak? Iya. Iya, Oh bisa. iya. Gede. Ya 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 ya. Ya. Kalau masakan Bali berhalangan mungkin beberapa teman-teman ya. Iya, berhalangan. Iya iya ya. Oke. Kecuali Wian bisa. Ardi apa lagi? Oke. Terus ada lagi mungkin. Mungkin itu aja. Ya. Oke, siapa saya? Kalau culture shocknya itu kan saya di Bandung ya, di mana Bandung itu jarang banget lihat anjing sama komplek. Kalau kami kan kayak bisa dibilang tempat kami itu lumayan bagus ya, tapi bukan bukan komplek banget gitu. Kalau di Bandung itu kalau Oh, komplek tuh orang kaya gitu. enggak sih. Sultan. Iya iya. Iya, maksudnya kompleknya tuh nampak gitu. Ini jadi kami kayak ngerasa walaupun kami di tempatnya ini tetap nggak terlalu nampak kompleknya gitu. Terus kan hari apa ya kami nyampe tuh Jumat. Sabtunya tuh kami langsung ke pasar. Kan ada yang apa sih di jalan itu, Pak? Canang. Canang, Canang kayak gitu. Nah itu nggak sengaja kami sepak, nggak sengaja, beneran nggak sengaja kan kami nggak tahu ya di mana di Bandung nggak pernah ada di jalan seperti itu. Dan asik jalan cerita-cerita terus tersepak kan, kami langsung takut karena kami, wih ini berdosa kali kita, langsung kami minta maaf nggak sengaja gitu. Terus ada yang jawab. Enggak sih. Oh, enggak. Kalau ada cewek yang jawab lebih seram lah Pak. Langsung pulang tuh ke Bandung malamnya. Enggak jadi kebasan. Langsung trauma ikut pengen. Iya iya. Langsung minta maaf nggak sengaja, beneran nggak sengaja kayak gitu. Terus kami beresin, kan berserakan kami langsung beresin, masukin kan. Terus setiap jalan harus perhatiin. Terus kalau shock lagi sama kendaraan. Kalau di Bandung tuh bedanya kita tuh dipersilakan lewat. Dan paling kalau kita salah jalan tuh pasti diginiin. Pelan-pelan ya teh kalau jalannya, lihat gitu. Kalau di sini digituin terus langsung takut. Ih kita salah ya, kita salah. Jadi kalau sekarang tuh benar-benar nunggu sepi dan nggak berani jalan kaki. Pernah kan? Iya. Kami nyebrang, kami dimarahin. Dimarahin. Nyebrangnya berarti bukan di zebra cross. Enggak, kami baru pulang dari jogging tuh Pak pagi-pagi. Jadi kami berdua tuh nggak bisa nyebrang. Jadi- Rame. Iya rame gitu kan, memang nggak bisa nyebrang kami. Oh gitu. Jadi terus tangan kami udah gini-gini tuh, minta stop gitu kan, tapi tetap kereta tuh motor itu tetap kencang gitu. Terus kami diteriakin gitu, kayak kami langsung kena mental. Oh, mungkin lagi sakit perut mungkin. Iya. Tapi emang kami yang salah sih Pak. Cuman kenapa dibentak gitu kayak pelan-pelan aja kayak gitu. Jadi kalau terusnya kayak aduh takut nih, takut
kita dikerasin kalau contoh di kendaraan. Dan di sini tuh walaupun kita udah kayak gini-gini tuh, kalau emang bukan jadwalnya untuk bisa jalan kaki, untuk bisa nyebrang untuk pejalan kaki, yang nggak dibolehin gitu. Kalau kami di sana masih bisa yang kayak oh iya boleh kayak gitu. Oh gitu. Itu aja sih Pak. Ya saya mewakili Bali. permohonan maaf untuk kejadian. Ketakutan. Iya karena kan karakter orang di jalan kita juga tidak bisa prediksi ya. Mungkin bapak atau ibu itu ya? Iya. Siapa? Abang-abang itu. Oh abang-abang ya, mungkin cepet-cepet dia terlambat, mungkin mau kerja gitu mungkin ya. Jadi mohon permaklumannya ya. Iya. Hardi? Kalau kultur shock Hardi itu sih, kalau dari segi kendaraan, kalau si Wien tadi katanya Bali agak keras, tapi menurut saya Medan lebih keras lagi. Medan. Dalamnya itu dalam bawa motor. Bayangkan aja di lampu masih untung di sini itu jarang kali dengar suara klakson motor di sini. Itu yang adem banget sih di sini. Kalau misalnya kita bawa motor atau lewat jalan itu suara klakson motor itu masih sedikit banget dibandingkan di Medan. Jelas-jelas itu udah lampu merah tapi masih aja di klakson. Terus yang berikutnya itu seni hasil karya seni di sini itu pertama itu kan kita ke Penglipuran. Nah di Penglipuran itu kan banyak mainan-mainan itu kan. Saya tahu arahnya. Jadi itu kayak kaget sampai ada teman-teman yang fotoin nggak di story. Ternyata ya di Bali ini unik-unik banget ininya hasil karya seninya. Terus yang lebih shock lagi itu sih dari segi pakaian orang luar negeri sih, karena di Medan itu kayak bisa dibilang agak sedikit tertutup, apalagi di Nias itu betul-betul tertutup. Misalnya anak perempuan itu pakai celana pendek itu dimarahi sama orang tua. Tapi itulah tujuan kami di sini supaya kami mengetahui supaya bisa pakai celana pendek. Enggak. Bukan. Kayak gitu. Iya, supaya kami itu mengetahui ternyata sebenarnya itu nggak masalah, itu tergantung ke diri kita sendiri. Benar. Gitu sih Pak. Iya, kan daerah pariwisata nih di Bali, jadi kalian akan banyak sekali dapat informasi tentang budaya dari Balinya sendiri dan juga budaya dari para wisatawannya, apalagi yang ada di luar. Iya, apalagi pas ke pantai, aduh. Widih, gimana? Banyak Cuci mata. Ya, banyak dinikmati saja kan. Artinya boleh dilihat kan? Jangan boleh dipegang. Jangan. Tapi yang di apa tuh? Bangli apa sih itu Penglipuran tuh itu dibeli? Dibeli, udah. Dibeli sama teman sih. Oh, teman. Hardinya nggak beli? Enggak. Banyak yang nitip Pak. Oh, nitip. Wiannya beli? Enggak loh. Oh. Enggak salah lagi. Enggak emang enggak. Oke, terus Bella? Kalau Bella culture shock-nya itu makanan juga Pak. Oh ya, makanan. Makanan, terus canang. Kan setiap jalan tuh ada canang gitu. Terus sama ini sih Pak, klakson motor, mobil. Karena di Medan kan tuh ribut sekali. Jadi kalau di sini tuh biasanya kalau di Medan tuh lampu kuning gitu. Lampu kuning berarti jalan terus. Udah orang udah di jalan kok di Medan. Kalau di sini kan sampai hijau dulu kan baru jalan gitu. Itu sih culture shock-nya. Oh, oke. Tapi kalau di Bali kalau lewat jembatan biasanya ada suara klaksonnya. Itu udah tahu? Belum tahu. Belum. Nggak pernah dengar berarti ya? Enggak. Sejauh ini belum. Nggak tahu. Mungkin karena kami nggak tahu jadi kami kira ya klakson biasa. Oh iya. Itu kayak minta izin gitu, permisi lewat itu. Jadi kalau lewat pohon besar, lewat jembatan, lewat pura, biasanya ada bunyiin klakson sebagai simbol permisi mau lewat jalan ini. Gitu. Baru tahu? Iya baru tahu. Kemarin kami sering lewat, apalagi seminggu ini kami jalan-jalan terus. Wih, ini sombong maksudnya. Promosi. Pamer Pak. Oh pamer. Nanti kita ceritain tentang liburannya kemarin ya. Seru Pak, apalagi pas kami camping. Sebelum ke sana, kita bahas yang modul Nusantaranya. Modul Nusantara yang paling paling mengesankan?
Dari Bella dulu Pak. Kalau dari Bella tuh ini Pak, melukat. Ya. Kenapa? Karena first time juga masuk ke pura. Oh ya, melihat ritual-ritual ibadah sembahyang orang Hindu. Terus coba juga ini mandi melukat juga Pak. Oh ikut melukat kemarin ya? Ikut juga. Sama nyobain kayak baju kebaya Bali. Itu sih paling berkesan. Oh, oke. Itu nyobanya waktu di Penglipuran. Tirtampul. Oh di Tirtampulnya nyoba. Oh, oke. Gimana tuh? Ada vibrasi kah atau apa yang dirasakan waktu melukatnya? Ada sesuatu? Adem sih Pak airnya. Oh iya, itu pasti. Iya. Airnya dingin. Ada lagi mungkin yang lain, mungkin di area spiritualnya? Nggak merasa tenang atau nyaman atau apa? Nyaman sih Pak. Nyaman. Iya, kayak kan pertama kali juga masuk gitu kan Pak. Jadi kayak oh jadi gini sembayangnya, jadi gini gitu-gitu sih Pak. Oke, tapi nggak masalah tuh di kepercayaannya Bella. Enggak. Oke. Berarti sudah tahu bagaimana di agama lain ritual yang dilakukan, begitu juga diri kepercayaannya Bella. Jadinya bisa compare ya. Yang dijalankan di kepercayaannya Bella seperti ini, begitu juga di agama yang lain mungkin seperti kemarin waktu di Tempul. Dan kemarin sudah ikut. Ikut juga Pak. Oke, luar biasa. Terus di Hardi? Sama sih Pak. Di Tempul juga? Pura Tirta Empul saking pengennya itu kami udah melukat lagi kemarin. Oh iya? Kami bareng orang Bali bukan hanya melukat tapi kami juga ikut sembahyang. Kami diajak sama kakak yang jaga villa belakang kan yang Kariska. Diajaknya kami, kalian mau nggak melukat bareng kakak? Jadi kami melukat di mana itu ya? Di Pura 11. Apa itu Pak yang Pancoran Solas. Pancoran Solas itu iya, Pak. dekat kan dari sini. Kami ngikut ternyata itu adem banget ya kalau misalnya mandi di pancoran itu, apalagi airnya itu dingin. Dengan hawa yang panas seperti ini itu cocok banget untuk melukat. Terus untuk sensasinya itu dapat banget untuk sensasi, apalagi pas sembahyang, meskipun kami nggak ngerti ya apa yang dibilang-bilang orang itu, tapi kami berdoanya sesuai dengan dengan kepercayaan kami sendiri, tapi caranya tetap kami ikuti. Misalnya naruh bunga, naruh beras, terus tata cara berdoa tangannya gimana gitu. Iya. Oke. Sampai gitu yo. Berarti udah 2 kali melukat nih Hardi. Rencana sekali lagi Pak. Oh iya, di mana? Bareng Sobat Binus. Di mana rencananya? Belum tahu sih. Oh, belum tahu ya. Kalau boleh di tempat yang lain supaya nanti sensasinya dapat lagi yang berbeda. Iya Pak. Pancoran apa sih lagi ada deh? Yang di Bangli apa? Sudah Male ada juga. Biar tambah bersih ya. Biar bersihan ya. Iya. Dosanya. Dosa. Oke, terus Wian? Semuanya seru sih. Kegiatan Mode Nusantara itu semuanya seru-seru. Tapi karena kan tadi udah dijelasin tentang Tirtampul. Kalau kontribusi sosial masuk ya. Itu sih menurut saya juga paling seru-seru banget, karena itu pengalaman yang berbeda banget daripada kegiatan-kegiatan lain. Gini, kalau kegiatan lain itu kayak kegiatan Mode Nusantara itu semuanya kan dijelaskan ke kita. Nah, pas kontribusi itu artinya kita yang maju nih. Apa aja yang sudah kamu dapatkan di sini bisa kamu salurkan. Terus ngelihat anak SOS juga yang ternyata welcome ke kita gitu. Yang paling salut itu mereka bisa kasih sayang ke kita di mana mereka pernah kehilangan kasih sayang gitu. Jadi kayak terharu pas kemarin tuh kayak pas kontribusi itu sempat kayak sedih, nangis, kayak aduh ngelihat mereka masih bisa peluk kita, mereka masih bisa ngerti yang namanya pelukan, terus memuji kita kayak ih kakak cantik, ih kakak bagus narinya, kayak gitu. Itu kan suatu hal yang membuat kita juga makin percaya diri gitu kan. Dan mereka bisa mengatakan itu kepada orang lain, di mana mereka bisa jadi belum pernah mendapatkan itu kepada orang lain. Terus di sana kebersamaannya dapat, karena kan biasa kita sama Widya sama Praja tuh beda ya, ada jarang bareng. Nah ini kita ngadain acara yang besar-besar, terus di acara terakhir kita punya acara di acara terakhir tuh punya acara persembahan kita semuanya gitu kan. Di acara di terakhirnya tuh kayak seru sih menurut saya. Oh, yang nyawer itu ya? Iya, itu juga seru. Seru juga. Iya, seru banget. Yang dimana kita pas kecil kan disawer, sekarang kita udah bisa nyawer. Walaupun 2000 perak. Iya.
Jadi sering. Mungkin Sobat Binus kan ada yang kelewatan kemarin kontribusi sosialnya itu dilaksanakan di SOS Children Village ya, Iya, di Children Tabanan di Desa Bantas. Jadi kemarin teman-teman dari PM3 datang ke SOS Children Village mengadakan kontribusi sosial. Ada acaranya kemarin edukasi. Kemudian ada senam bersama juga ya. Apalagi makan bersama juga sih ya. Iya itu yang paling sering. Apalagi makanannya enak-enak. Iya, Pengen lagi. Itu kemarin kalau ada Sobat Binus yang belum pernah ke SOS Children Village, mereka di sana panti asuhannya bentuknya disediakan rumah. Jadi setiap rumah ada bundanya, ada ibu asuhnya yang mengasuh beberapa anak-anak, sehingga suasana rumah itu sangat terasa di sana. Dan kemarin kalian makan bareng di masing-masing rumah kan ya? Masing-masing rumah. Masing-masing rumah. Seru sih. Yang dimasain langsung oleh ibu asuhnya. Iya, ibu asuh. Luar biasa sih kebersamaan kemarin tuh ya. Iya. Oke, terus Rido yang paling berkesan? Semuanya berkesan, tapi tadi benar kata Wian yang kontribusi sosial. Karena itu dari segi persiapan jujur Pak. Terus tenaga. Iya, menyatukan anggota gitu kan. Untuk mempersiapkan ini itu. Ada lagi masalah. Tapi alhamdulillah di ujung berhasil ya mensukseskan itu kontribusi sosial itu tadi. Rasanya sebagai ketua rasanya baru benar-benar lega setelah selesai acara kontribusi sosial itu. Baru plong. Iya, baru plong. Setelah baru ikut joget akhirnya ya. Iya, baru joget-joget. Iya, karena menyatukan pikiran 42 orang kan rumit sekali, dan kalian baru kenal di 5 bulan itu kan. Iya, Pak. Jadi ya tentu harus perlu menguras pikiran, menguras hati juga mungkin ya. Banget, Pak. Oh, banget. Nggak tahu gimana gaya komunikasi teman-temannya kan. Maksud kita baik, tapi mungkin ditangkapnya berbeda karena mungkin dengan perbedaan latar belakang. Jadi perlu usaha yang lebih keras lagi, pendekatan lagi sama teman yang gitu berarti kemarin ya. Tapi semuanya jalan lancar di kontribusi sosialnya ya. Anak-anak juga. Sampai akhir pun mereka tetap dada-dada ya walaupun udah di bis ya. Iya, mereka ngajar kami di bis. Part tersedih itu ya. Iya. Observasi. Pengen balik gak ke sana? Pengen. Iya. Pengen banget. Pengen sebelum pulang. Sebelum pulang mau ke sana lagi? Iya. Ya lumayan jauh sih kemarin, prepare-nya kan cukup berat juga tuh karena jaraknya lumayan jauh dari kampus. Dari Dalung menuju ke Desa Bantas paling enggak 1,5 jam atau 2 jam kalau lancar itu. Kalau mungkin dalam kondisi macet kemarin masih ada perbaikan jalan juga di sana. Jadi jarak itu cukup juga memberatkan dalam proses persiapannya juga ya. Waktu survei juga cuma 4 orang yang bisa ikut, dan itu kan perlu koordinasi juga akhirnya waktu ke teman-teman yang lainnya ya. Terus di sini kan kalian juga ada dari mahasiswa PMM kampus lain. Kira-kira dapat cerita menarik yang lebih menarik dari Stikes Binus ada nggak sih? Ada sih Pak. Perbandingan ini antara sesama PMM. Ya. Di sini kan ada dari kampus yang lain juga PMM-nya. Ada dong tentunya. Tentunya kan ada bertukar informasi di sana bagaimana mungkin supaya siapa tahu mungkin di PMM 5 karena PMM 4 kan kita tahun ini kebetulan nggak lolos tuh. Siapa tahu nanti di PMM kelima bisa lolos dan bisa kita tambahkan lagi yang kemungkinan tidak berjalan baik di PMM 3 saat ini. Gimana? Ada sih Pak. Ada. Dari Hardi dulu ya. Boleh. Kalau misalnya dari teman-teman Hardi itu, apalagi dari kelas Hardi ya, kami itu sering chattingan. Kalian apa kabar ada di Papua, ada di Kalimantan. Kalian apa kabar? Terus gimana cerita kalian di sana? Oh baik. Terus kami cerita tentang bagaimana Modul Nusantara di sana, bagaimana apa aja yang kalian lakukan. Ternyata itu banyak sekali ya perbedaan kegiatan kita di sini, terutama di bagian refleksi ya. Biasanya kita kan refleksi di sini aja. Terus ada yang gabung, ada juga yang tidak gabung kalau misalnya refleksi. Terus kebetulan kawanku yang di Gorontalo itu, kalau misalnya mereka refleksi
lebih ke pantai. Jadi memang ada sih beberapa di kampus, tapi mereka lebih dominan itu kalau bukan ke pantai, ke taman mereka refleksi. Terus mereka tanya kan, kalian refleksi gimana? Terus saya bilang ya di kampus saja sih kami refleksi, karena saya juga nggak tahu kenapa di kampus terus. Terus kalau misalnya saya tanyakan sama mereka, emang kalau misalnya di pantai itu kenapa sih harus keluar kalian? Yang namanya juga refleksi, biar kami itu lebih fresh lagi untuk merefleksikan apa yang sudah kita dapat selama ini, dan masih banyak hal lainnya lagi. Terus ada lagi yang lain? Dapat? Ada? Nggak? Ada? Kalau yang saya dapatin sih, yang saya rasain ya, kalau teman-teman yang lain di sini saya yang paling enak kayak gitu. Saya yang paling enaknya di sini gitu kan, dari tempat tinggal, terus biaya hidup kan, kalau dibilang bantuan hidup kan kami kan harus bayar kos lagi gitu kan. Nah kalau di sini tuh bantuan menurut saya ya, kalau dihitung dari Bandung tuh biaya hidup di sini tuh lebih murah, dan iya lebih murah, kecuali kendaraan. Kalau kendaraan di sini tuh agak sedikit lebih susah, karena kan nggak ada angkutan umum, kayak gitu. Terus kalau biaya hidup sih kayak kan kami sering ke pasar, kami kan ke pasar, kalau beli-beli itu di pasar. Nah itu lebih murah, dan yang menyenangkan juga di sini dekat untuk ke pasar, lumayan strategis gitu tempat kami. Terus di kampus ini mungkin karena dosennya masih muda gitu kan, terus baik jadinya kami ngerasain kami bisa akrab dengan dosen tapi masih dengan status dosen dengan mahasiswa. Jadi kami masih yang bisa mendapatkan ketika dia mengajar, kami masih bisa nangkap karena metode yang dia berikan sesuai dengan umur kami, sesuai dengan cara kami menangkap pembelajarannya gitu. Kalau tempat terus di sini pertemanannya juga lumayan sehat. Sehatnya itu karena sering jalan kaki. Mungkin bukan sehat dari Sanur ke pengalaman ya paling berkesan. Enggak, sehatnya tuh kita kan sama-sama anak rantau, jadi sama-sama kayak ngertiin satu sama lain. Misal mau pergi kemana, kayak Kak Hardi gitu, mau pergi kemana tuh harus lihat budget bareng-bareng, nggak ada yang egois ya saya tetap mau di tempat ini padahal itu mahal. Enggak, kita tuh sama-sama kayak ya udah kita sama-sama mengerti budget kita. Jadi itu perbedaan saya dengan kampus PMM teman-teman saya yang lain, di mana mereka ya udah mereka aja, nggak ada istilah kebersamaan juga kadang. Terus tempat mereka juga mungkin tidak sebagus kami gitu. Jadi ini paling enak sih. Paling enak. Rido ada? Udah terjawab, Pak. Udah terjawab. Iya. Ngikut. Sama. Bella? Sama Pak. Sama yang mana? Sama Pak Gede. Maaf, saya kelihatan. Aduh. Ketahuan kan jadinya. Padahal saya nggak ada sebut nama tadi. Inisial. Merek. Iya. Karena selain di sini ikut di mata kuliah modul Nusantara, kalian juga ikut ada mata kuliah yang harus diikuti di kelas ya. Ya. Beda-beda mata kuliah yang diikuti, dan juga beda dari latar belakang jurusannya. Yang di sini Rido perawat, Hardi perawat, Bella perawat juga, Wien adalah psikologi. Nah, gimana tuh ngaturnya? Ternyata berkesinambungan sih Pak, karena kebetulan yang saya ambil itu masih kan semester 3. Kan sebenarnya saya semester 5 tapi ngambilnya yang semester 3 karena biar masih dasar-dasar gitu. Ternyata berkesinambungan banget karena kami juga ada mata kuliah biopsikologi. Artinya biopsikologi itu lebih ke fisik, jadinya nggak fokus ke psikis aja, ke fisik. Nah, ternyata kemarin juga mata kuliah yang di sini tuh berkesinambungan. Misal ya Pak, kayak contoh ketika kamu gatal-gatal. Nah, orang kan mikir artinya itu fisik, tapi ternyata gatal-gatal itu bisa juga disebabkan psikis. Contoh kamu lagi stres, kayak gitu. Jadi menyesuaikannya pun ya udah tinggal ambil aja. Contoh ini bahas tentang manusia. Ya udah kalau di psikisnya kayak gimana? Suka bertukar juga apalagi di maternitas kan Ibu Cahaya suka nanya kalau di psikologi gimana Wien kayak gitu. Jadi saling bertukar gitu, jadi berkesinambungan. Iya, jadi kayak bisa langsung berkolaborasi gitu kan jadinya. Sering kayak gitu, apalagi kalau presentasi biasanya suka ditanyain
kan maternitas kan bahas tentang ibu hamil. Nah, psikisnya gimana Wien gitu Ibu Cahaya. Terus kayak Ibu Ayu Martini juga tentang anti aging, awet muda itu secara psikis juga berpengaruh gitu, nggak fisik doang. Nah, itu juga jadi nyambung. Wah. Dosennya bisa menyesuaikan sih kayaknya. Asik. Semua bisa. Tapi saya nggak pernah masuk kelasnya Anda ini. Pengen sih Pak. Oh, Bapak masuknya di kelas 5 kan? Enggak ada. Semester 7. Semester 7. Bapak sih pilih-pilihnya yang udah tua-tua. Dia muda-muda semester 3, semester 5. Mana saya? Saya masuk di semester 7 tapi papernya Nggak ada yang milih pertama, ada Dir kemarin. Siapa? Kak Desi. Desi. Si Mutia. Mutia. kami Yasir di ada semester 7 gerontik Bang 2 Yasir. Pak. Yasir ya, Yasir. Talita. juga. Ya. Itu aja, yang lainnya nggak pernah ketemu di kelas. Padahal pengen diajari Pak. Gerontik. Katanya Bapak suka ngegombal di kelas. Enggak bohong. Saya nggak pernah. Pengen diajari sih Pak. Oke. Terus kan ada juga teman-teman yang jauh di luar dari program studi kesehatan. Ada Pak. Ada kan? Kayak Yasir. Pertanian. Yasir jurusan apa sih? Akuntansi. Kimberly Agus. Pertanian. Kimberly apa? Pertanian. Pertanian? Ilmu Ya. pangan. Kak Agus kewarganegaraan Pak. Pendidikan guru. Iya. Iya. Oke, terus? Alwi. Alwi? Kak Alwi perfilman. Perfilman. PGSD tuh. PGSD. Oh, PGSD dia. Perfilman. PGSD. PGSD. Oh, terus? Terus paling bidan, ada 2 bidan. Bidan juga. Bidan masih nyambung Masih sih. nyambung kesehatan ya. Berarti yang di luar kesehatan itu ya pertanian tadi Kimberly. Terus guru. Akuntansi. Sama PGSD. PGSD Pak. Artinya kalian dapat lebih banyak ya jadinya, kalau seperti yang tadi Win ceritakan. Pada akhirnya nanti kalian akan kolaborasi. bekerja itu akan melakukan kolaborasi. Kalau di keperawatan kan ada tindakan keperawatannya adalah kolaborasi. Jadi nanti dari perawat bisa berkolaborasi dengan psikologisnya untuk mendapatkan kajian dari pasiennya bagaimana terkait dari psikisnya, sehingga nanti intervensi keperawatannya bisa tepat dilakukan. Jadi sekarang sudah punya akses teman psikologi 1 yang ada di Bandung. Iya, jadi sudah mulai dari mahasiswa bisa melakukan kolaborasi itu, setidaknya nanti pada saat bekerja kan memudahkan kalian untuk melakukan komunikasinya kembali. Sekarang sudah bisa melakukan komunikasi itu, tinggal mengulang nanti pada saat bekerja gitu ya. Setuju untuk itu ya? Setuju. Bayar dong. Aduh, buat tekanan banget kayaknya. Nah, kalau di kelas kan bersama dengan para mahasiswa Stikes Binosa. Gimana tuh pengalamannya? Apa sama dengan vibes yang ada di tempat asal atau ada hal yang berbeda? Bela. Gimana pengalaman? Jangan diceritakan. Iya, yang baik dan buruk boleh aja, kan ini bagian dari pengalaman. Artinya kita tidak boleh menutup diri untuk yang hal negatif yang sudah pernah dilewati, dengan harapan nanti itu bisa kita perbaiki bersama-sama, benar kan? Benar. Iya. Boleh, siapa yang mau cerita? Takut salah ngomong. Salah ngomong Pak. Nanti ada sensornya. Nanti dikeluarkan dari kelas. Nggak bercanda Pak. Bercanda, ya. Di kelas ini seru kok Pak. Apalagi di semester 7 itu kan pertama kami masuk itu di semester 7. Mungkin sih ada beberapa yang kayak buat kami agak sedikit kaget pas sampai karena biasanya di kampus asal itu kalau misalnya siapa cepat datang ya udah duduk aja, nggak perlu ini. Itu sih yang paling kaget kami pas kemarin tuh duduk terus disuruh pindah terus ya udah PMM aja barisan situ, jadi kami kayak karena baru juga ya, kami gini aja nih sama mereka, nggak bisa berkata-kata. Tapi setelah kami menyesuaikan diri, ternyata bukan hanya mereka yang menyesuaikan diri, itu sebenarnya dari kami dulu, bagaimana kami bisa cakapi mereka. Setelah beberapa hari itu, Hardi langsung dekatin mereka, sapa, halo Kak, hai Kak. Jadi mereka juga say hello balik sama kami, iya silakan duduk, selamat pagi. Jadi mungkin sih ada beberapa teman-teman yang bilang
kelas itu nggak seru, kelas ini lebih seru, apalagi ya kelas A dengan kelas B itu yang sering dibandingkan. Kelas A itu nggak seru loh, yang lebih seru itu kelas B. Karena kelas B itu lebih open respon mereka dari kita. Aku bilang enggak kok, itu tergantung ke diri kita, bagaimana kita itu bisa menyesuaikan kita sama mereka. Karena mereka juga merasakan kita itu baru sama mereka, jadi kita juga kayak baru sama mereka, jadi ya saling ini aja. Kalau misalnya kita duluan cakapi mereka langsung ini kok, mereka nggak menutup diri, nggak mau balas say hello ya. Di 5A juga sama kayak gitu. Hai pagi, iya pagi, silahkan duduk gitu. Apalagi di kelas 5A itu ada Kak? Enggak, lanjut Pak. Ada Someone. Oh iya, someone. Saya sebut aja namanya ya. Sensor titit. Nanti lihat dari mimik gini. Iya. Berarti karena ini kan ada dua kubu yang baru ya, anak-anak PMM dan anak-anak dari Stikes Bina Husada. Sama-sama harus beradaptasi. Artinya dari mahasiswa Stikes Bina Husada juga wajib bisa menerima kalian dengan baik. Begitu juga dari mahasiswa PMM bisa beradaptasi sesuai dengan kesepakatannya. Gitu ya. Jadi memang pada akhirnya dari kedua belah pihak akan dapat pengalaman yang baru dari orang-orang yang baru datang. Iya, anak baru nih. Jangan ditemani. Mereka asik kok Pak. Mereka kemarin pengabdian masyarakat, mereka mengajak kami, mereka bahkan menumpangi kami secara gratis. Jauh lagi di Karangasem. Itu kami ditumpangi sama mereka secara gratis. Pengabdian masyarakat sana ya. Luar biasa. Di 7A. 7A. The best. Kelasnya Pak Pratnya. Bukan. Mantan. Dulu saya wali kelasnya di kelas A, 7A sekarang. Iya Pak, bimbingan Bapak nggak pernah gagal. Bimbing aku dong. Bisa. Boleh mungkin nanti saya ke Sari Mutiara Indonesia. Boleh Pak, boleh. Boleh mungkin ya Bu. Jadi dosen Surat pembimbing rekomendasi dari Hardi nih. Oke, terus di teman-teman yang lain ada pengalaman yang Hampir sama sih Pak. Hampir sama, seru aja gitu kalau kita udah dekat sama mereka. Jadi kita juga jadinya suka diajakin kemana-mana gitu. Jadi ya mungkin karena masih awal-awal kemarin, tapi sekarang mulai sekarang tuh kerja kelompok bareng, terus kayak pergi pengabdian, pulang dari pengabdian kita numpang dulu ke rumah orang, salah satu teman gitu nungguin itu, terus makan bareng, suka kayak gitu. Bahkan mereka sering main ke tempat kami. Oh iya. Bahkan diajak renang bareng. Berdua? Enggak. Rame. Iya. Jadi makanya saya nggak setuju dengan pepatah, karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Harusnya itu kita sayang dulu baru kita akan saling mengenal kan? Betul. Benar kan? Betul Pak. Iya. Kalau dari awal udah kita sayang baru kenal. Baru tapi masalahnya Pak kalau udah sayang duluan suka di PHP-i. Sering ya. Atau yang jadi PHP-nya. Karena saya dengar-dengar ada jangan gitu. Ada cinlok gitu. Enggak. Ada nggak sih cinlok di PMM? Pak, takutnya nanti Bella sudah sayang terus ditinggal di mail. Iya. Sakit. Wih, kok aku lagi sih? Kalau cinlok sesama mahasiswa ada nggak? Ada. Ada. Binus ya? Ada ya, ada. Ada. Sensor. Kan nggak sebut nama. Iya. Ada. Inisialnya Kang Murah. Inisialnya murah. Itu udah nyebut loh. Dan satu lagi yang namanya murah. Tapi keren sih Pak, Kang Murah dia sering main ke tempat. Iya. Terus cinlok yang lain ada? Nggak ada sih. Siapa lagi ya? Gimana ya? Nggak ada. Mau ada Pak, mau ada. Nggak ada. Inisialnya Bella. Oh iya betul. Hah? Bella. Yang sama orang dalam. Iya, Pak Gede sih jomblo kok. Kemarin Bella curhat ke Hardi Pak. Oh ya. Aduh, sensor. Curhat tentang
Itu. Ada Pak, nanti kita bahas. Iya. Kalau sama teman-teman antara kan ada 2 kelas nih. Apa kedekatan kalian tuh sudah klop banget apa masih ada jarak nih? Karena kan satu kelas Widya Mandala, satu kelas di Praja Mandala. Praja Manggala. Sorry. Praja Manggala. Kan kegiatan tidak seluruhnya berbarengan. Kemungkinan waktu interaksinya berbeda dengan yang sama-sama satu kelas. Nah, gimana nih kalian menyiasati itu atau ada hal-hal yang mungkin belum terkoneksi di antara satu sama lain di satu angkatan ini? Gimana ya Pak bilangnya? Ya sebenarnya jadinya nggak ada perbedaan sih Pak, karena kami satu tempat. Ya, mungkin karena satu tempat tinggal itu kan. Jadinya akrab semua jadinya. Mungkin paling ada yang kayak mungkin dia pendiam, tapi bukan karena dia Widya atau Praja. Dia emang pendiam jadi susah untuk kami aja gitu. Tapi kalau kayak misal kayak sama Rido kan, kita kan beda kelompok. Tapi sekalinya ketemu tuh langsung klop juga, ketawa gitu. Iya, Karena kayak sama Bella juga, kayak sama Bella juga. Langsung klarifikasi. Kayak sama Bella juga gitu, langsung deket aja. Iya, terus kalau misalnya jalan-jalan bareng itu misalnya Campur. Hardi itu nggak hanya ngajak anak Praja, Hardi ngajak Anak Widya juga. semua dari grup itu, ayo open trip ke misalnya ke Nusa Penida, ayo open trip ke Nusa Penida. Jadi itu Iya. anak Praja aja. Kami udah Iya. sampai Nusa Penida loh Pak. Udah di Gunung Batur juga sih Pak. Gunung Batu juga. Kemarin ada lihat yang mendaki itu kayaknya di beberapa bulan, 2 bulan pertama kayaknya itu udah mendaki Iya, kan? Pak. Ya itu kan. Iya. 2 bulan pertama udah mendaki. Itu Iya. berapa orang yang kemarin ikut ke Gunung Batur? 29 orang. 29. Setengahnya sih ya. Setengahnya bisa ikut ya. Iya Pak. Seru kan ya? Seru banget. Seru. Apalagi itu bukan hanya Praja dan bukan hanya Widya, itu campuran kami semua. Ada anak Binus 1, Ada anak Binus 1. Kak Ade. Kak Oh Ade, iya. anak kelas 5B. Oh, Ade Ade Prin. Ade Padang. Iya, Kak Ade Ade. Padang. Iya, Kakak iya. Ade. Kakak Ade. Kakak Ade. Oh iya. Kakak Ade. Oh iya, sempet ke Gunung Batur Iya Pak. mendaki. Berapa lama itu? Dari sini jam berapa? Jam Dari 11 sini jam malam. 11 malam. Nyampe. Naiknya jam 2 pagi. Nyasar dulu deh sebelum sampai di atas itu, nyasar dulu di tengah hutan. Ya mereka nyasar. Kami nyasar dulu di hutan keliling karena mapsnya kayak mungkin mapsnya kecapean juga kali ya Pak, jadi dia ngarahkan kami nggak sesuai dengan peta. Jadi di hutan itu kami keliling dulu sampai Terus akhirnya? sampai firasat kami itu Dapet nggak juga lucu sih kalau kayak di film-film ini tersesat di hutan. Tapi akhirnya kami balik lagi dapat jalan ininya baru naik ke gunung, sampai di gunung jam 4:30 ya. Iya. Iya, Yang setengah gimana lima. dapat sunrise ya berarti ya? Dapat Dapat. banget Pak. Wih, gimana dong? Seru banget dong pasti. Saya pun belum pernah mendaki Gunung Batur. Banget Pak Banget. Seru serunya. sekali. Widih. Waktu lihat sunrise gimana tuh perasaannya? Oh, ternyata kami udah di Bali. Masih menyangkal itu belum di Iya, Bali ya? Masih speechless. Iya, ternyata. Gak nyangka di atas gunung. Di atas gunung. Baru pertama kali mendaki. Pertama kali Pertama mendaki Iya, juga. mendaki di makanya Bali juga. Pak. Semua berdua 9 itu Iya. Ada sih beberapa yang udah ya. Beberapa. Iya. Ada si El pernah. Udah. pernah mendaki. Oh. Iya. Dan yang lainnya baru pertama kali. Kok Baru berani? Iya, Pak. Nekat, Pak. Nekat. Modal nekat aja Pak. Itu Sewa juga motor, kami sewa salah jalan Pak pas naiknya. Heeh. Jadi kami naiknya tuh yang 90 derajat. ekstrim. Gini Pak. Bener-bener Jadi kayak tracknya itu. manjat-manjat gitu. Apalagi tengah malam kami merangkap Pak. Yang lain mereka jalan, yang di samping itu Jalannya. mereka jalan biasa bawa senter. Kok bisa kepisah? Kami ya namanya juga. Karena ada yang jalannya cepat, ada yang lambat. Iya. Jadi dia Oh, kenapa oke. pasti pengen cepat duluan sampai gitu. Wah. Kami lewat di tengahnya. Gini Iya gini langsung. 90 derajat sih. Ada yang itu. kapok juga. Ada yang nangis. Ada yang nangis. Iya Pak, di tengah-tengah pendakian itu ada yang nangis. Ketua, aku mau balik. Ku bilang kalau kamu balik, siapa yang mau kawanin kau di ini? Baliknya turun. Nah, baru mikir dia, oh iya yang ada juga kawanku. Turun, udahlah naik aja aku. Udah capek-capek sekali. Dia udah capek juga. Sampai nangis dia, apa betul-betul nangis dia. Iya, iya, iya. Berarti pengalamannya tidak hanya kalian sekedar mendaki, harusnya dapat pengalaman ketika kalian melakukan sesuatu harus sampai tuntas. Iya. Iya. Betul, Iya. betul Pak. Oh iya betul. Betul. Iya. Kalau Apa nggak- yang dimulai harus Iya, diakhiri. harus diakhiri dengan baik. Jangan Jangan ditinggalkan pergi. pengen balik sendiri lagi. Ini kan nyusahin ya dia. Iya Pak. Iya, iya, iya.
Oke, selain ke Gunung Batur kemana lagi tuh liburannya tuh kayaknya banyak banget tuh. Nusa Penida dulu, Pak. Camping. Nusa Penida. Ke Uluwatu. Ke Nusa Penida. Mana duluan tuh Uluwatu? Nusa Penida dulu, Pak. Nusa Penida dulu. Berapa hari di sana? 1 hari aja sih. 1 hari aja, Iya, one day trip aja. Iya. Ke pantai mana aja? Ke Kelingking Kelingking. Beach, Broken Beach, Broken Beach sama di sampingnya itu Pak baru ke Angel. Angel Billabong. sama pantai apa itu Bubuk. Bubuk 4 berarti ya? Ya. iya sama dapat makan siang juga. Ya, one day trip. Berapa orang yang bisa ikut tuh waktu itu? 22 kan. 22 orang. 21 deh. 7 kali 7. Oh iya 21 orang. 21 orang. 21 orang. Rido nggak ikut? Nggak ikut, Pak. Enggak, Pak. Ya, sayang sekali. Sayang sekali. Banyak pantai sih ya. Kalau bisa trip 2 hari tuh bisa semua pantai sih. Ya nggak bisanya budget, uang. Pak. Oh iya, baik. Apalagi kemarin tuh BBH kami masih belum keluar. Khususnya anak Praja kemarin. Anak Pas Widya kami. udah sih. Anak Widya. Kami masih belum. Terus liburan kemana lagi? Makrab. Kita makrab kemarin, Kami Pak. camping kemarin. Yang makrab kemarin, yang bareng anak Binus. Oh, di sini. Bukan yang makrab kita ke Tanawu. Oh, Itu Pak. iya Ada itu. liburan juga kan. Iya. KSR Pak. Itu waktu acara KSR ya. Iya, KSR. Ada Dan ternyata itu seru Seru. banget. Kami kira biasa aja gitu. Ternyata seru banget. Apalagi pas Kami ikut. siwianya ketawa aja pas dimarah-marahi orang itu. Mana dong Kardi tuh. Ih jangan dimarah-marah. ikut jurit malam ya? Iya dong. dong, ikut Pak. dong, Pak. Oh iya. Kemarin waktu itu kan acara KSR. Waktu apa sih namanya acaranya? Diklat. Nah, jadi bagi anggota baru dari KSR mereka harus ikut diklatnya dulu supaya jadi anggota sukarelawannya. Kami dapat ilmu baru sih Pak dari KSR itu. Oh ya, di sana di perguruan tinggi masing-masing nggak ada? KSR nggak ada. Nggak ada. Nggak ada? UKM yang lain ada tapi KSR nggak ada. Oke. KSR tuh berdiri bersama dengan PMI. Jadi berkolaborasi antara perguruan tinggi dengan PMI. Jadi ada KSR Korps Sukarela. Jadi kalau nanti ada event olahraga, event musik, biasanya kami diundang untuk ikut sebagai sukarelawannya. Keren sih Pak. Iya. Apalagi Kebetulan pembina. saya mantan pembinanya. Pembinanya sih yang lebih keren saat Iya. Terus dari ini kan sudah menjelang Kepulangan. tahap akhir dari periode PMM 3. Oh, jangan dibahas dong Pak. Sedih. Kira-kira dari sepanjang 5 bulan ini apa yang akan paling dirindukan? Kebersamaannya sama teman-teman. Karena kan satu ruang lingkup juga di villa. Itu sih. Iya jadi Rindu dosennya juga Pak. biasanya. Anak kelasnya juga rindu. Sobat binusnya. Sobat Binus siapa lagi Pak? Iya, betul. Banyak sih Pak yang dirindukan. Semuanya Tempat kayaknya. tinggal. Semua Pak kayaknya Selama dirindukan. 5 bulan tuh dirindukan banget. Kayaknya sedih banget sih. Nggak ada yang nggak dirindukan, semua dirindukan. Berantamnya. Iya berantamnya, nggak cakapannya, ada yang adu dombanya, gitu. Kangen semua Pak hal-hal Kangen, itu. iya. Iya, dengan segala bumbunya ya. Iya. Baik itu yang pedasnya, ada yang manisnya, ada yang asam, Manisnya. seperti asinnya Bapak. juga ada. Jadi itu akan menjadi kenangan buat kalian tersendiri. Iya. Masing-masing punya hal yang membekas, tentu berbeda-beda. Tetapi bukan berarti kalian bukan lagi bagian dari. Stiker. Saya mau ngomong apa sih? Jangan. Artinya tetap menjadi satu keluarga, satu keluarga di PMM Angkatan 3 Distrik Espinosa Bali. Jangan sampai nanti keluar grup ya. Enggak. Iya. Enggak sih Pak. Sesuai juga Pak dengan tagline PMM kita. Bermakna Boleh selamanya. dicoba tagline-nya? Oke. Ayo Rida. PMM 3. Berarti aja PMM 3. Silakan. PMM 3 Stiker Espinosa Bali bertukar sementara bermakna selamanya. Yeay. Mungkin bisa diubah.
Jadi Gimana? Jadi? Bertukar sementara gamon selamanya. Iya. Gamon dong. Kamu boleh. Nah, ya, kalau setelah ini kira-kira kegiatan yang belum terselenggara nanti di tanggal 20 tuh ada ngapain lagi? Boleh nggak Rahasia. diceritain tuh? Spill dikit spill. Janganlah Pak di spill nanti Apa yang kita akan selesai ada lagi. di sana gitu? Kegiatan apa sih itu di tanggal 20 itu? kalau kegiatannya itu teman-teman juga pasti pada belum tahu sih mereka Pak. Hanya beberapa orang aja yang sudah tahu apa acara yang sudah kami kemas di acara penutupan nanti. Intinya adalah acara penutupan Rahasia. nanti itu rahasia. Oh, wow. Surprise. Sobat Binus aja nggak tahu. Sobat Musik nggak tahu. Nggak tahu, itu betul-betul surprise Pak. Kami ini tapi Tapi spesial. bohong. Enggak, ini spesial untuk Peduli. enggak. Bapaknya juga. Untuk Stickers Binusada Bali. Iya, Ini Pak. spesial, jadi kami yang susun sendiri, kami yang rancang sendiri. Tapi Pak, sebelum kami pulang itu kami belum naik sepeda. Naik sepeda sih. Saya ingatkan lagi nanti kepada Pak Ketua. Iya, nggak bisa pulang. Kami harus naik sepeda, ini nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang kaminya. Terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang terus ya. Iya Pak, apalagi kemarin Bu Serlin ngechat pas camping itu. Iya Hardi, kita ngumpul pas habis tahun baru nanti. Ih, mau kali kami Bu, ayolah Bu. Iya, ingat ya Bu Serli. Iya. Iya, karena Sekalian aja pas setelah, naik sepeda. setelah kontribusi sosial itu kita belum ada ketemu lagi ngumpul bareng ya? Belum ada. Belum ada ya? Wah, cukup banyak kayaknya sebulan ya? Sampai di tanggal 20 itu sebulan lebih. Ya kemarin kan bulan 12 tanggal 10. Tanggal 10. Ya udah hampir satu. Udah mau hampir sebulan. Sampai sebulan dan sampai nanti di tanggal 20 itu tanggal 3. setengah bulan lah jadinya ya nggak ketemu. Wah, yang biasanya setiap Sabtu, Setiap minggu. setiap minggunya ketemu ya. Setiap hari sih. Ya terasa sih perbedaannya Pak. Biasanya bangun weekend pun kami harus bangun pagi gara-gara Iya, ada iya, yang- iya. Sekarang ngapain ya kita? Ngapain ya kita? Diem di kamar. Iya, karena beberapa teman-temannya udah ada yang kembali ke PT asalnya ya, kalau yang di Iya, sudah. PMM di provinsi lain, di perguruan tinggi yang lain, termasuk yang dari Stickers Binusada sudah ada beberapa yang pulang. Iya. Jadi mungkin karena perbedaan jadwalnya juga, Iya Pak. karena nanti juga harus ikut UAS juga nanti ya. Iya, ujian prakteknya juga. Pak. Ujian prakteknya juga, termasuk Wian juga ikut ujian praktek. Ada mata kuliah yang si praktek? Ada. Ada? Iya. Mata kuliah apa? Keperawatan dewasa sama maternitas. Oh, berarti nanti masuk lab. Iya nggak tahu. Jangan tepuk tangan Pak. Saya tidak tahu. Apa? Ya kami juga masuk lab Pak. Iya, keperawatan dewasa ya? Sama Oh, maternitas. iya. Kim juga. Kim juga? Iya Kim. Itulah. Kemarin gimana? Kardioku apa? Cardio. You break my cardio. Wih. Cardio. Siapa? You-nya nih siapa? Hardi. Ah. Hardi. Bella yang bilang gitu Pak sama Iya, ya, jadi banyak belajar juga tentang istilah Istilah medis. medis ya. Medis, Jadi juga pasti ada manfaatnya juga nanti ke karir Wian sebagai psikologis. Iya, pasti Pak. Amin. Oke, terus dari sepanjang ada di Stickers Binusada Bali, kan banyak hal-hal yang positif diperoleh, yang negatif juga ada. Sekiranya ada masukan, mungkin ada modul Nusantara yang kayaknya nggak oke nih masuk lagi berikutnya, atau ada fasilitasnya mungkin yang perlu ditingkatkan gitu, mungkin boleh kasih beberapa masukannya mungkin. Kalau dari saya sih udah sempurna. Enggak boleh bilang sempurna. Kalau dari saya sih udah, menurut saya itu udah lebih dari cukup. Udah wow sih. Modus Nusantara juga wow. Wow. Dari saya sih. Kata yang lain. Kalau dari Hardi itu semuanya bagus sih Pak, itu semua rata-rata bagus. Tapi yang ini sih yang Bapak kan Refleksi. minta sarannya, yang bagian refleksinya Refleksi. sama Oh iya, yang refleksi. kalau boleh ditambahkan ke kebun binatang, ke museum, bukan Langsung kebun ke binatang, tempat. ke museum maksud Museum, Hardi iya, gitu iya. Pak. Biar juga anak-anak PM itu tahu apa aja
gitu. Iya. Museum. Museumnya yang lainnya. ada di sini, Pak. Oke. Terus ada lagi. Yang lain pas kok. Pak. Yang lain pas. Apalagi melukat, keren banget. Menyenangkan. Widih. Nah, kalau sayangnya kalian cuma bisa ikut 1 kali ya PMM ya. Iya. 1 kali. Kalau boleh 2 kali pilih di sini aja. Iya, kali-kali pun mau. Kalau selain PMM ada pernah ikut kampus merdeka lainnya? Program kampus merdeka lainnya? Enggak. Pak. Akan, Pak. Akan. Ridho ikut. Kebetulan alhamdulillah lolos MSIB. Oh, MSIB. Wow. Iya. Keren. Dapat lagi. Dapat lagi. MSIB-nya di Surabaya, pindah pulau. Waduh, Surabaya. Surabaya. Lanjut, nggak pernah di kampus nih. Nggak pernah di kampus. Kesempatan, Pak. Kesempatan. Iya, benar-benar. Itu yang pengalaman dan kesempatannya mungkin tidak akan datang berikutnya. Dan gak semua orang juga, Pak. dapat Iya, kesempatan. tidak semua orang punya kesempatan itu. MSIB-nya di mana? Perusahaannya? Di Dinkes. Di Dinkesnya Dinkes langsung? Kota Surabaya. Oh, dapat ya. Dinkesnya nerima program itu juga ya? Iya, Karena kalau bagian di Bali home care dia. belum semua perusahaan bisa ataupun instansi pemerintah belum buka untuk itu. Oh, dapat di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kota Surabayanya. Sudah tahu akan apa aja nanti pengalaman di sana yang akan diperoleh? Belum sih, Pak. Belum ada bayangan ya? Belum ada bayangan. Ya, semoga lancar nanti di Surabaya. Nanti kegiatannya berarti setelah ini langsung MSIB? Ya, Langsung? langsung. Pulang bentar? Pulang bentar. Mulainya start kapan? Pertengahan Februari kayaknya, Pak. Pertengahan Februari, ya fix dah nggak pernah di kampus, oke. Wian, kegiatan berikutnya? Emang ikut magang juga. Cuman kemarin ada yang ditolak gitu, sayanya nolak gitu, nggak sesuai. Nah sekarang nunggu aja, kalau nggak kembali lagi ke kampus karena banyak praktikum yang Oh, terlewat. itu harus ya. ditempuh lagi? Iya, harus diambil karena nggak bisa dikonversi. Oh, Kalau yang praktikum-praktikum. Yang praktikumnya aja. Oke. Jadi paling itu kesibukan. Berarti akan kembali ke kampus melanjutkan Betul. mata kuliah yang belum selesai. Ya betul. Oke. Kalau Hardi? Sama sih, Pak, kami langsung balik ke kampus karena kami itu fokus skripsian plus kami PKL. KL? Kalau MSIB itu keprodi kami tidak mengizinkan. Apalagi kami kan udah di tahap akhir ini, jadi Oh gitu. ya fokus aja dulu untuk skripsian, Pak, gitu. Iya. Oke. Bella sama? Sama, Sama karena sekelas, skripsian. Pak. Oh, sekelas. Satu kelas, iya. Terus sama kan Sari Mutiara Medan kayaknya banyak. Ada 7 orang. Iya, ada Sorry, 7 7 orang ya? Iya, ada Iya, 7 Pak, orang. itu Satu kelas semua. Satu satu kelas semua. Hardi semua, anggota Hardi semua di kelas. Iya. Karena Hardi komtingnya di sana. Berarti sepi dong kelasnya sekarang. Iya. Sepi. Enggak, karena Banyak. ada juga mahasiswa PMM yang masuk ke kelas Hardi. Oh, oke. Di sana ada berapa kelas? Untuk semester 1 yang angkatan 2 Yang angkatannya Hardi? angkatan kami. Hah? Itu cuma satu kelas tapi 60 orang. Oh, kelas besar ya? Iya, kelas besar. 60 orang. Oke. Berarti 7 orang berangkat. KM ada ikut teman-teman? KM nggak ada, tapi yang dari pertukaran mahasiswa yang lain juga ada, Pak, di Kalimantan, Oh, iya. Papua, 14 dari Gorontalo. 14 totalnya. Wow, 14, 60 berarti sisa 45 yang asli sana. Iya. Ditambah dengan mahasiswa PMM dari. Iya, Pak, Oh kembali iya, lagi dari jumlah mereka. sini Stikas Binasara ada 2 orang yang ke sana, Sari Oh, Mutiara. bidan ya, Pak? Bidan tapi ya, ada bidannya 2 orang. Keperawatannya Iya, Pak. Ada Kalimantan sama Jakarta 2 dan Palembang. 6 orang lolos. Wah, jadi pengalamannya banyak sekali diperoleh. Terus Banyak banget. tentu juga tidak hanya dari mahasiswa, dari kami sebagai penyelenggara pun banyak, tentu banyak pengalaman akhirnya. Karena ini pun pertama kali kami sebagai PT penyelenggara. Kemudian tentu ada beberapa kendala, ada problema yang tidak tergambarkan sebelumnya bisa terjadi. Dari pengalaman ini kita bisa berbenah lagi supaya nanti di kesempatan berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik. Mungkin ada pesan untuk Sobat Binus? Masing-masing boleh diberikan pesan kepada Sobat Binus, kepada PT asalnya atau kepada gebetan
Aku pulang sayang. Iya nggak LDR lagi. I'm coming. Iya, Belanya yang LDR sekarang. Tapi kan udah chat-chatan kan Bella? Sama siapa Pak? Nggak dilanjut Pak. Oh udah. Kemarin diajak ke Denfest? Enggak sih Pak. Enggak. Diajak podcast. Diajaknya ke podcast Pak. Baru ada celah untuk mulai chat gitu ya. Iya Pak. Awal. Tapi sayangnya di akhir ya Pak. Iya. Judul Aduh. film mereka kalau mereka masuk sinetron Cintaku Berawal dari Podcast. Iya. Aduh. Ayo boleh ada pesan buat Sobat Binus atau buat teman-temannya yang di luar sana yang belum ikut PMM atau program kampus merdeka lainnya. Aduh. Halo teman-teman, kesan-pesan dari saya Hardilaya. Pesannya itu jangan berhenti untuk mencoba hal-hal yang baru, apapun itu, apalagi kegiatan itu membawa dampak yang sangat baik untuk kita, seperti program Kampus Merdeka ini itu sangat berdampak baik dengan diri kita sendiri, yang dimana kita itu bisa menjelajah Nusantara, budaya, ras, dan di situ kita betul-betul diajari bagaimana kita itu bisa menerima yang berbeda latar belakang dengan kita, dan pokoknya di program itu banyak sekali yang kita dapatkan. Terima kasih. Oke. Wow. Oke, dari saya. Halo, nama saya Weningsih Andayani Alawa. Ini terkhusus untuk Sobat Binus gitu. Semoga gitu mereka dari teman-teman Sobat Binus ingin ikut program pertukaran mahasiswa, jika ada, tetaplah cari pengalaman-pengalaman, jangan stuck di tempat gitu. Carilah pengalaman di luar daerah yang bisa menjadi wawasan yang lebih luas. Siapa tahu kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Dan ketika nanti kita ketemu, semoga kebersamaan yang sudah pernah kita bangun tetap ada. Kalau untuk PT Asal, teruslah ngirim mahasiswa-mahasiswa untuk mencari ilmu yang baru. Terus dukunglah mahasiswa-mahasiswa yang ingin memiliki atau yang mempunyai niat yang sangat besar dalam kegiatan mungkin sosial atau kegiatan yang bisa membangun kampus juga gitu, bisa membangun kampus lebih maju lagi. Gitu aja sih. Kayaknya ada pesan untuk teman PMM di sini. Sedih. Belum ada pesannya nanti. Oh iya, nanti aja pesannya deh. Nanti kita ketemu di Purisaro. Pesan jangan lupa makan. Oke, dari Ridho. Mungkin untuk teman-teman semua mahasiswa di luar yang masih di kampus, jangan pernah harus selalu mencari tahu kegiatan-kegiatan di luar kampus. Ini contoh salah satunya kegiatan PMM ini, dan banyak lagi kegiatan MBKM yang harus dicoba ya, agar bisa kita keluar melihat dunia luar, melihat hal-hal baru, tentunya untuk menambah relasi kita untuk ke depan nantinya kayak gitu. Karena sangat penting relasi itu bagi saya, Pak. Betul. Ya, benar-benar. Bella. Terkhusus. Halo, saya Bella Tangkenate. Pesan saya ya, ayo keluar dari zona nyaman kalian. Gak apa-apa mencoba, walaupun gagal harus coba lagi. Gitu. Itu benar buat kalian. Keren banget. Itu benar kalian. Katanya kalian atau ke something. Something someone. Something. Aduh. Pesan-pesan dari Bapak. Belum, saya minta dulu pesan untuk teman-teman di seangkatan PMM ya. Dari aku sebagai kepala suku di sini, semoga kedepannya
teman-teman itu lebih bisa menyesuaikan diri, bisa menerima perbedaan latar belakang teman-teman kita. Jangan berpatokan pada diri sendiri, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa ini. Justru di PMM3 ini teman-teman, kita itu disatukan supaya kita itu bisa mengetahui apa sebenarnya yang boleh di diri kita dan yang tidak boleh di diri kita. Jadi semoga apalagi teman-teman yang mengikuti MSIB, semoga lebih menyesuaikan diri lagi dan lebih beradaptasi lagi di tempat-tempat yang baru. Untuk teman-teman seangkatan yang 42 orang, semangat terus dan semoga kita sama-sama sukses. Amin. Amin. Dari Rido. Mungkin pesan untuk teman-teman semua dari PMM 3 yang 42 orang ini, pesan saya setelah kita pulang dari sini, janganlah lupakan kekeluargaan kita selama di sini. Jangan sampai putus komunikasi suatu saat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan masih saling tetap kontek-kontekan terus. Ya. Bella. Untuk teman-teman 42 orang, 41 orang doh. Penuh. Oh iya, 41. 41 ya. Oh iya. Oh iya, 41. 41 bener ya. Iya, karena yang ngomong satu lagi. Senang bertemu dengan kalian semua. Aduh, sedih deh. Menyatukan pemikiran-pemikiran dari 41 orang itu tidak mudah, tapi kita di sini menjadi satu. Menjadi satu di sini dari setiap berbagi daerah. Ya. Senang aja, Pak. Terharu dia, Pak. Terharu. Terhura. Jangan dikasih tisu Pak. Harusnya bukan Itu aja sih, Pak. ketik aja. Ketika aja. Nanti dikirim di WA. Di kolom komentar. ya. Iya, udah di-save kan nomornya? Atau IG DM. DM. Saya sebelumnya saya terima kasih ya teman-teman udah mau jadi teman saya gitu. Gimana kita harus saling mengerti satu sama lain, terus kita nggak saling kenal sebelumnya dan akhirnya kita kenal banget gara-gara kita satu tempat. Nah, pesan-pesan saya kalau nanti kalau kita ketemu lagi, kita udah nggak asing lagi, kita udah bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ya. Saya berharap teman-teman nanti bisa mendapatkan pengalaman yang lebih luar biasa lagi dari pengalaman ini, dan saya juga berharap teman-teman dapat mewujudkan cita-citanya semua, dimana kita kemarin hanya bertukar, kita pengen cita-citanya ini, pengen ini. Nah, kedepannya nanti sudah menceritakan cita-cita masing-masing gimana cita-cita yang udah dicapai gitu. Terus semoga toleransi kita makin dikembangkan. Yang dulu mungkin kita ketemunya teman-teman kita itu aja, tapi karena sekarang kita udah ketemu di berbagai budaya, agama, nah pasti toleransinya makin meningkat gitu. Jadi kedepannya kalau ke tempat-tempat baru juga toleransinya makin bagus. Oke, sampai ketemu lagi nanti kalau udah pisah. Masih belum. Ketemu di villa. Iya, jadi kalau dari seluruh kegiatan ini akhirnya mempertemukan kalian dan beberapa minggu lagi harus berpisah juga. Ya, jadi saya juga mewakili teman-teman dari penyelenggara untuk PMM3. Mohon maaf kalau mungkin selama berinteraksi ada yang keliru. Kemudian semoga juga dimaafkan, Pak. Kemudian kami pun belajar banyak dari kalian, bagaimana bisa meningkatkan toleransi, bagaimana bisa memahami pola pikir anak-anak zaman sekarang, bagaimana berupaya untuk
menyatukan kalian juga. Setelah ini panjang juga perjalanan yang harus kalian lanjutkan, tidak berhenti di sini. Banyak lagi mimpi yang harus kalian kejar supaya nanti ketika kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi, kita bisa cerita lebih banyak lagi. Kita bisa ceritakan hal-hal yang konyol sudah pernah dilakukan sebelumnya, berenang di kolam renangnya, airnya hijau, gitu. Air maca ya. Dan ternyata perbedaanlah yang akhirnya menyatukan kita. Bersama program pertukaran mahasiswa merdeka ini, Indonesia telah membuktikan bahwa memang benar Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih juga pengalaman yang sudah diceritakan. Semoga dapat menginspirasi Sobat Binus semua yang menonton video ini. Sekalian promosi dong. Sampai ketemu di plasenta berikutnya. Kita tutup dengan yel-yel Praja Manggala, Widya Mandala, dan Stikes. PMM dan Stikes. Stikes Bhinnasada. Oke. Kepala suku siapa? Wian? Ya. Nanti. Praja Manggala, hip hip hore. Widya Mandala. Very good, very well, Widya Mandala, well. PMM 3 Stikes Bhinnasada Bali, Bertukar sementara, bermakna selamanya. Stikes Bhinnasada Bali, unggul dan terpercaya. Ayo Terima teman-teman kasih. ke Stikes Bhinnasada Bali, ditunggu di PMM 5. Iya, 5 ya, 4 enggak loh. Terima kasih ya. Oke, Pak.